Halo guys, balik lagi di channel gue Brudi dengan gue Dimas. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya guys. Oke, di video kali ini gue bakal ngasih tips sedikit buat teman-teman yang mungkin lagi baru mau mulai mengupload video di YouTube, ataupun buat teman-teman yang mungkin sudah upload lama tapi sebenarnya nggak tahu opsi ini. Karena opsi ini tuh bakal ngebantu banget buat teman-teman kalau misalkan kalian itu menguploadnya hanya menggunakan smartphone ya guys. Karena opsi ini tuh bisa membuat kita pada saat mengupload itu nggak harus langsung di public, ataupun kalian tuh bisa menjadwalkannya ya guys. Nah, nanti fungsi dari kalian menjadwalkannya itu bakal berefek apa dengan channel kalian ataupun dengan video yang kalian upload. Nah, di sini gue rasa ini bakal kepake banget buat teman-teman yang mungkin kayaknya kalau misalkan langsung upload terus juga kan pasti kalian tuh harus mengedit yang namanya deskripsi, mengedit yang namanya judul, tag, ataupun juga thumbnail ya guys. Nah, ini kan perlu waktu dan kalian tuh nggak bisa yang namanya kalau misalkan kalian langsung upload terus juga langsung dibarengin dengan thumbnail, judul, dan tag. Itu sebenarnya sih bisa aja, tapi menurut gua agak repot buat teman-teman yang mungkin lagi ngejar jam tayang ataupun ngejar subscribe. Kan otomatis dalam satu hari tuh kalian tuh mungkin harus bisa ngebuat beberapa video ya guys. Nah, mungkin trik ini bisa ngebantu teman-teman kalau misalkan kalian tuh ngebuat ya banyak video dan kalian upload tiap hari. Nah, di sini kalian bisa gunakan opsi ini agar video yang kalian upload itu nggak langsung ke publish, dan kalian tuh masih ada punya waktu untuk menentukan judul yang baik, deskripsi yang bagus, dan juga mengedit sebuah tag dan juga thumbnail ya guys. Nah, oke. Jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai seperti biasa gue mau ingetin teman-teman yang baru buat mampir dan juga yang belum klik tombol subscribe agar klik tombol subscribe-nya, like, share, dan juga komen ya guys. Dan kalian juga bisa request ke gue ataupun komen kalian sedang mencari tahu tutorial apa ataupun tips apa, dan nanti kalau misalkan emang gue bisa buat, gue bakal coba buatin untuk kalian semua ya guys. Dan kalian juga bisa cek di channel gue, mungkin ada beberapa tutorial mengenai aplikasi ataupun editing video yang mungkin kalian lagi cari. Oke, kita langsung mulai ke pembahasannya. Oke guys, kita langsung ke pembahasannya ya guys. Jadi buat teman-teman mungkin cara ini tuh bisa kalian praktekkan pada saat kalian tuh mengupload di aplikasi YouTube-nya sendiri, ataupun mau kalian upload di YouTube browser itu juga bisa ya guys. Jadi teman-teman tinggal pilih, tapi di sini gue bakal coba praktekannya dengan menggunakan aplikasi dari YouTube aja ya guys. Jadi buat teman-teman yang menggunakan handphone ini juga bisa ya guys, karena ini opsi yang paling menurut gue bakal kepake banget, apalagi buat teman-teman yang lagi kepepet gitu. Mungkin ya kayak misalkan mau pergi ya kan, terus kalian harus upload dulu karena sinyal kalian kurang bagus di rumah. Jadi kalian bisa upload dulu pagi, dan nanti siangnya bisa kalian persiapkan untuk editing kayak thumbnail, judul, dan juga deskripsi serta yang lainnya lah. Nah, di sini gue bakal coba kasih tahu buat teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa yang namanya buka aplikasi YouTube kalian, terus kalian bisa langsung tambahkan aja video yang bakal kalian upload. Nanti kan tampilannya jadi seperti ini guys. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian kedua di bawahnya deskripsi nih guys, ini ada namanya visibilitas. Jadi kalian tuh bisa klik aja. Nah, ini teman-teman tuh bisa harus pahamin dulu ya guys. Jadi kalau misalkan yang bagian paling atas ini adalah public. Nah, artinya adalah video kalian itu bakal langsung terpublik kalau misalkan proses uploadnya itu udah sampai 100% ya guys. Nah, ini terus juga ada setelan sebagai premiere instan. Jadi buat teman-teman penonton kalian tuh nanti dapat kayak info lah. Jadi kayak waiting time gitu. Jadi kayak mereka menunggu sampai videonya benar-benar full terupload ya guys. Nanti kalau misalnya sudah 100% itu otomatis langsung ke publik ya guys. Nah, itu kan otomatis teman-teman tuh harus menyiapkan yang namanya judul, tag, dan juga deskripsi lebih awal ya guys, karena uploadnya itu secara bersamaan ya guys. Tapi buat teman-teman yang kalau misalkan kendala dalam waktu, dan juga kalau misalkan kalian mau upload dulu terus kalian baru ubah untuk thumbnail, untuk judul, deskripsi, kalian bisa pilih yang jadwalkan kayak gini guys. Nah, tapi di sini kita coba pahamin dulu sedikit ya guys. Jadi visibilitas kita lihat dulu. Nah, di sini visibilitas. Nah, teman-teman bisa lihat ini kan ada jadwal premiere. Nah, di sini juga sama fungsinya. Jadi orang bisa menunggu pada saat video kita benar-benar akan publish ya guys. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau untuk tidak publik. Nah, ini fungsinya kalau misalkan teman-teman videonya tuh terkena copyright ataupun hak cipta kayak gitu ya guys, atau konten yang berbahaya. Nah, teman-teman tuh bisa pilih opsi tidak publik dulu. Jadi orang-orang tuh nggak bisa ngeliat, cuman kalian doang bisa lihat. Nah, nanti setelah kalian tidak publish itu nanti biasanya kalau misalkan memang contohnya dalam kasus copyright, nah teman-teman nanti di situ ada opsi dari YouTube sendiri nanti untuk nawarin
kalian tuh mau mengubah backsoundnya atau tidak, seperti itu ya guys. Jadi nanti kalian bisa pilih untuk tidak public dulu untuk video yang sudah kalian upload. Nah nanti di sini buat teman-teman kalau misalkan emang videonya udah bener-bener nggak bisa ketolong ya guys, atau mungkin emang kalian tuh mengupload video di YouTube hanya untuk menyimpan ataupun mengurangi memori kalian ya guys. Jadi kalau misalkan memori kalian tuh tidak besar, kalian tuh bisa gunain opsi ini untuk menyimpan video kalian ya guys. Kalian bisa pilih yang pribadi, jadi bener-bener cuman teman-teman doang aja yang bisa ngeliat ya guys, ataupun yang pemilik si channel. Kalau misalkan tidak publish ini, gue lupa, jadi kalau untuk tidak publish ini kalian tuh bisa tetap share link untuk videonya ke orang lain. Jadi misalkan gini loh, kalau misalkan kalian punya channel yang anggotanya itu ada 3 orang lah, misalkan kalian sama teman kalian, nah, terus juga kondisi rumah kalian jauh, terus kalian pengen saling koreksi, nah teman-teman bisa pilih tidak public, nanti linknya bisa kalian share ke teman-teman kalian untuk dilihat nih, wah ini videonya kurang apa, atau misalkan harus ada perbaikan apa. Nah kalian bisa pilih tidak public dan kalian bisa share ke teman-teman kalian ya guys. Kalau misalkan pribadi itu pure bener-bener cuman yang punya channel aja yang bisa lihat ya guys, nggak bisa di share link kayak gitu ya guys. Oke. Nah di sini kita bakal lanjut lagi ke pembahasan pertama, yaitu tentang dijadwalkan. Nah teman-teman bisa pilih dijadwalkan seperti ini guys. Nah buat teman-teman yang mungkin kalian tuh mesti punya waktu untuk menentukan judul, tag, dan juga mengedit sebuah deskripsi, thumbnail. Nah teman-teman bisa gunakan opsi ini ya guys. Jadi misalkan di sini kalian bisa lihat ini adalah, kalau yang biru ini hari dimana kita upload ya guys. Jadi misalkan ini kan kebetulan tanggal 8 hari Senin, berarti gua upload hari Senin tanggal 8 ya guys. Nah ini tanggal 8 nya jadi warna biru ya guys. Teman-teman kalau misalnya mau tetap upload di hari yang sama tapi jamnya berbeda, kalian bisa tetap pilih di tanggal 8 ini ya guys. Atau mungkin kalian udah punya 5 video, kalian uploadnya di tanggal 8 semua, terus nanti kalian bisa jadwalin nanti video pertama di tanggal 8, video kedua di tanggal 9, video keempat ya, pokoknya seterusnya itu kalian bisa jadwalin dengan cara seperti ini ya guys. Tapi di sini gue bakal contohin dulu. Jadi kalau misalkan kita mau upload di hari yang sama tapi jamnya berbeda, kalian bisa pilih di tanggal yang warna biru, kita terus pilih oke. Nah di sini teman-teman bisa lihat ini ada waktu untuk publish ya guys. Jadi kalau misalkan kalian tuh ngikutin channel gue, kalian tuh pasti tahu lah gue itu upload sekitar jam 5. Nah gue menggunakan opsi kayak gini kalau misalkan gue mau upload ya guys. Jadi di hari yang sama terus tinggal gue ubah untuk jamnya seperti ini, terus kita pilih oke ya guys. Nah ini otomatis langsung di sini dipublikasikan untuk publik itu tanggal 8 Januari 2024 jam 5 sore ya guys. Nah teman-teman setelah opsi ini kalian tuh misalkan masih ngedit yang lain, cuman gue nggak bahas di sini. Dan nanti kalau misalkan semuanya sudah kalian setting, kalian berikutnya terus kalian upload, nah otomatis kalian masih punya spare waktu yang lumayan lama ya guys. Di sini kan gue contoh untuk publish itu jam 5, jadi gue masih ada waktu beberapa jam untuk membuat thumbnail, judul, tag, dan juga deskripsi ya guys. Oke. Jadi teman-teman tuh bisa gunain opsi ini kalau misalkan kalian tuh ya masih belum nemuin yang namanya judulnya, deskripsinya, kalian bisa gunain opsi kayak gini ya guys. Oke. Gue rasa video cukup sampai di sini. Semoga video ini membantu teman-teman semua, dan gue rasa kita harus saling sharing lah, apalagi kalau misalkan ilmu-ilmu kayak gini. Dan gue coba ngebahas secara terperinci untuk fungsi-fungsi yang ada di YouTube Studio ataupun cara uploadnya. Gue coba bakal bikin agak terperinci, jadi buat teman-teman kalau misalkan memang ada pertanyaan kalian bisa tanyakan, dan nanti kalau misalkan emang gue paham dan gue ada waktu, gue bakal coba buatin videonya untuk kalian semua ya guys. Oke. Jadi gue mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, jangan lupa support gue dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan juga komen ya guys. Dan kalian juga bisa cek di channel gue, mungkin ada beberapa tutorial mengenai aplikasi ataupun editing video dan yang kalian lagi cari ya guys. Dan seperti biasa gue mengingatkan teman-teman tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.